Malam itu angin berhembus dingin di sebuah desa kecil di Indramayu, mengantar langkah kaki Alia yang gemetar memeluk koper lusuh peninggalan ayahnya. Di pelataran rumah, ibunya berdiri dengan mata sembab, memandang putrinya yang sebentar lagi akan terbang jauh ke negeri yang bahkan tak pernah terbayang sebelumnya. Alia mencoba tersenyum, namun bibirnya bergetar menahan tangis yang hampir pecah. Kepergiannya bukan pilihan manis, melainkan jalan terakhir untuk menyelamatkan adiknya, Raffi, yang sedang berjuang melawan penyakit ginjal kronis dengan biaya operasi yang sangat besar. Di antara kesunyian malam, suara kereta tua yang akan membawa Alia menuju bandara terdengar lirih. Ibunya menggenggam tangan Alia erat-erat, seakan tak ingin melepas putri sulungnya itu walau sedetik saja. "Nak, maaf ibu belum bisa memberikan hidup yang layak untukmu," kata ibunya terbata-bata. Alia menggeleng tegas, menahan serpihan air mata yang jatuh di pipi. "Aku pergi bukan karena ingin jauh, Bu, tapi karena aku ingin kita tetap hidup," jawabnya dengan suara pecah, memeluk ibunya untuk terakhir kali. Di bandara, ratusan wajah asing lalu lalang tanpa peduli pada luka yang dipikul Alia. Ia duduk termenung memegang paspor merah maron dengan tangan gemetar. Hatinya seperti disayat sembilu, memikirkan kemungkinan terburuk yang menunggunya. Ia tahu banyak cerita kelam tentang TKW yang disiksa, diperlakukan seperti budak, bahkan tidak pernah kembali. Tapi ia juga tahu, menyerah bukan pilihan. Ketika pesawat mulai bergerak, Alia menempelkan keningnya ke jendela, menyaksikan gemerlap lampu kota yang perlahan menjauh. Setiap kilau cahaya seolah adalah kenangan masa kecil yang tercerabut dari genggamannya. Di dalam kabin pesawat yang dingin, ia menutup mata sejenak, membiarkan air mata jatuh diam-diam tanpa suara. Di hatinya ia berdoa, memohon agar Tuhan menjaganya di negeri asing yang belum pernah ia jejak tanahnya. Setibanya di Bandara Riyadh, panas gurun menyambutnya dengan kejam. Angin kering menerpa wajahnya, membawa aroma asing yang membuatnya merasa seolah terlempar ke dunia lain. Dari balik pintu kedatangan, seorang agen perekrut memegang papan bertuliskan namanya. Lelaki itu dingin, formal, dan tidak memberi kesempatan untuk bernapas lega. Alia mengikuti langkahnya dengan hati yang mengecil. Mobil hitam mewah yang menjemputnya melaju cepat melalui kota yang penuh gedung megah dan masjid berkilauan. Namun di dalam mobil itu, dada Alia semakin sesak. Ia tak berhenti bertanya-tanya, rumah seperti apa yang akan aku masuki? Orang seperti apa yang akan aku layani? Akankah aku bisa pulang? Kecemasan itu menusuknya hingga membuat tangannya membeku. Sesampainya di gerbang istana batu marmer berukuran raksasa, matanya terbelalak tak percaya. Pagar besi menjulang tinggi berukiran emas terbuka perlahan, memperlihatkan bangunan megah bak istana kerajaan. Alia menelan ludah, tubuhnya bergetar. Bukan takjub yang ia rasakan, melainkan ketakutan yang menyelimuti seluruh sendi. Tempat sebesar ini tentu juga menyimpan rahasia yang besar pula. Saat melangkah masuk ke halaman yang sunyi dan begitu luas, suara dentingan air mancur terdengar sayup, namun tak mampu mengusir kegelisahan. Ia berdiri kaku di depan pintu utama yang tinggi menjulang. Pintu itu terbuka dari dalam, memperlihatkan seorang lelaki tua berwajah dingin yang menatapnya tanpa ekspresi. Dengan suara serak ia berkata, "Selamat datang, sejak sekarang, hidupmu akan berbeda." Dan malam itu, Alia merasakan detik demi detik yang mengguncang takdirnya baru saja dimulai. Alia melangkah perlahan melewati lorong panjang yang diterangi lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Setiap langkah menghasilkan gema halus, membuatnya merasa seolah memasuki dunia asing tanpa jiwa. Tidak ada suara tawa, tidak terdengar percakapan, hanya keheningan yang menindih dada. Pelayan tua yang menjemputnya tadi berjalan di depan tanpa menoleh, meninggalkan aroma dingin yang membuat Alia semakin gugup. Semakin jauh ia melangkah, semakin jelas rasa sepi yang tak wajar melingkupi rumah megah tersebut. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu jati besar terbuka perlahan. Dari baliknya, Alia melihat ruang tamu luas dengan karpet Persia merah membentang, sofa berlapis emas, dan pajangan kristal berkilauan. Namun betapa mengejutkannya, ruang semegah itu terasa seperti makam, tidak ada kehidupan. Di sudut ruangan duduk seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun, mengenakan gamis putih dan sorban hitam. Wajahnya tampan namun pucat, pandangannya kosong seperti memikul beban yang tak terlihat. Itulah Syekh Amir Al-Fat, majikan yang akan ia layani. Alia menunduk sopan, namun jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa menusuk tulang rusuk.
Syekh Amir hanya menatapnya tanpa bicara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tatapan itu penuh luka, namun juga menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Mulai hari ini, kau tinggal di sini. Lakukan tugasmu dengan baik, dan kau akan diperlakukan dengan hormat, ucap Syekh Amir, suaranya dalam namun bergetar seakan menahan kesedihan besar. Pelayan tua menyerahkan kunci kamar kepada Alia, lalu pergi tanpa sepatah kata. Tinggallah ia berdiri sendirian di ruangan raksasa itu, merasakan hawa asing yang membungkus tubuhnya. Setiap jendela tertutup rapat, gorden tebal menjatuhkan bayangan gelap. Rumah yang seharusnya penuh kehangatan keluarga justru terasa seperti benteng yang memenjarakan jiwa yang terluka. Alia bertanya dalam hati, rumah sebesar ini, mengapa tidak ada suara kehidupan? Perjalanan menuju kamarnya melewati koridor panjang yang dihiasi lukisan wajah wanita berkerudung biru. Wajah dalam lukisan itu begitu indah, namun sorot matanya menyimpan tangis yang menyesakkan. Alia berhenti sejenak, merasakan bulu kuduknya berdiri. Pelayan yang mengantar hanya berbisik lirih, itu mendiang istri Syekh Amir, meninggal tragis 3 tahun lalu. Alia menelan selaiva yang mendadak terasa pahit. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu perlahan dan membiarkan tubuhnya ambruk di tepi tempat tidur. Dadanya terasa berat seolah tertimpa bebatuan. Rumah yang tampak megah ini rupanya menyimpan duka yang belum sembuh. Suasana sunyi seperti menelan semua kebahagiaan yang pernah ada. Alia meremas ujung kerudungnya, mencoba menggenggam keberanian yang mulai retak. Saat malam kian larut, suara dentingan jam tua menggema, terdengar tajam menembus dinding tebal. Alia memejamkan mata, namun rasa takut justru semakin menguasai pikirannya. Bayangan wajah Syekh Amir yang murung dan sorot mata wanita dalam lukisan itu terus menghantuinya. Ia membayangkan masa depan yang semakin kabur. Dalam gelap kamar asing tersebut, Alia membisikkan doa dengan suara bergetar. Ya Tuhan, lindungi aku, jangan biarkan aku hancur di tempat ini. Dan tepat ketika ia selesai berdoa, dari kejauhan terdengar suara pintu besar berderit, seperti ada yang berjalan di lorong sendirian. Alia membeku, merasakan awal dari sesuatu yang akan mengubah takdirnya untuk selamanya. Suara langkah kaki berat bergema di lorong panjang, semakin dekat menuju kamar tempat Alia bersembunyi dalam ketakutan. Ia memandangi pintu yang perlahan bergetar, seolah sesuatu di baliknya siap menerjang dalam kegelapan. Nafasnya memburu, telapak tangannya berkeringat dingin. Namun ketika pintu itu terbuka pelan, yang muncul hanyalah sosok Syekh Amir, berdiri dengan wajah pucat, memegangi dada seakan menahan nyeri yang tak tertahankan. Tatapannya redup, bibirnya bergetar saat mencoba berbicara namun gagal menahan rasa sakit yang menyerang tubuhnya. Alia segera berlari, menghampiri tanpa sempat berpikir panjang. Ia menopang tubuh lelaki itu yang hampir roboh, merasa getaran lemah dari tangan yang dingin seperti es. Syekh Amir terengah, wajahnya memucat, keringat membasahi pelipisnya. Aku, hanya sedikit pusing, ucapnya lirih, mencoba tersenyum sekalipun jelas terlihat penderitaan yang mendalam. Alia membawa beliau duduk di kursi dekat tangga, tangannya bergetar sambil mengambilkan gelas air. Dalam cahaya temaram, tatapan keduanya bertemu untuk pertama kalinya tanpa dingin atau jarak. Di mata Syekh Amir, Alia melihat kesedihan yang begitu dalam, seolah hatinya telah lama terkubur bersama seseorang yang tak akan kembali. Maaf jika aku menakutimu, ujar Syekh Amir dengan suara yang hampir hilang. Alia hanya menggeleng pelan, tak kuasa menyembunyikan simpati yang tiba-tiba tumbuh tanpa permisi. Setelah napasnya membaik, Syekh Amir memandang ke arah foto wanita berkerudung biru yang tergantung di dinding seberang. Sorot matanya melembut, namun sekaligus pecah oleh luka lama yang belum sembuh. Itu istriku, Laila. Ia pergi begitu cepat, meninggalkan kekosongan yang tak pernah bisa kuisi, bisiknya serak. Alia terdiam, merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seolah kesedihan itu ikut menekan dadanya. Untuk pertama kalinya, kesunyian di rumah itu terasa bukan menakutkan, melainkan menyayat. Alia mendengarkan tanpa berani memotong, memberikan ruang bagi lelaki itu membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci. Setelah kepergiannya, rumah ini mati, lanjutnya lirih. Semua cahaya padam, semua warna memudar. Aku hanya menjalani hari demi hari, tanpa arah. Suaranya bergetar, nyaris pecah. Tanpa sadar, Alia mengulurkan tangan, menyentuh lengan Syekh Amir dengan hati-hati. Itu bukan keberanian, hanya bentuk kemanusiaan yang muncul ketika melihat luka yang tak terlihat. Syekh Amir menunduk,
menutup matanya sejenak seolah mengizinkan dirinya merasakan kehangatan manusia lain setelah bertahun-tahun membeku dalam kesendirian. Malam itu, untuk pertama kalinya rumah besar yang sunyi itu terdengar seperti memiliki denyut kehidupan. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada janji manis, hanya dua jiwa yang sama-sama terluka duduk dalam diam penuh makna. Alia merasakan hatinya bergetar, bukan oleh ketakutan, tapi oleh rasa yang tak pernah ia duga sebelumnya. Dan saat dentingan jam tua kembali menggema memecah keheningan, Alia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak menjejakkan kaki di negeri asing itu, bahwa mungkin, takdir sedang menulis babak baru bagi mereka berdua. Sebuah awal yang tak pernah ia bayangkan, namun perlahan mulai menyalakan cahaya kecil di dalam hatinya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang perlahan berubah. Alia menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan, menyiapkan makanan, membersihkan ruangan, dan menemani Syekh Amir ketika ia merasa kesepian. Tidak ada lagi jarak sedingin batu di antara mereka. Syekh Amir mulai tersenyum, meski hanya tipis, namun cukup membuat rumah itu terasa lebih hidup. Sementara Alia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan tumbuh di dalam dada, campuran hormat, iba, dan sesuatu yang lebih hangat dari sekadar simpati. Suatu sore, Syekh Amir terjatuh karena sakit kepalanya kambuh mendadak. Alia panik, memapah tubuh lelaki itu menuju ruang duduk dan menyiapkan obat yang diresepkan dokter. Ketika ia menunduk menggenggam tangan majikannya, dada Syekh Amir bergetar menahan emosi yang selama ini ia kunci rapat. "Kau selalu ada saat aku hampir runtuh," bisiknya lemah. Alia menatapnya dengan mata berkaca, merasa dirinya jauh dari sekadar seorang pekerja. Udara berubah hening. Syekh Amir menegakkan tubuh perlahan, memandang Alia dengan sorot penuh kesungguhan yang membuat jantung gadis itu berdetak tak teratur. "Alia," ucapnya pelan, namun tegas, "aku tidak ingin menjalani sisa hidupku sendirian lagi. Aku ingin seseorang yang tulus, bukan yang datang karena hartaku. Dan aku melihat itu dalam dirimu." Alia terkejut, tangannya membeku di udara, napasnya terhenti seketika. Ia tidak tahu harus berkata apa. Syekh Amir melanjutkan, "Aku ingin menikah denganmu. Tidak ada pesta besar, tidak ada sorotan publik. Hanya akad sederhana. Mahar yang bisa kuberikan, mungkin tidak seperti yang diinginkan banyak wanita. Hanya cincin sederhana milik keluarga lama." Suaranya bergetar, seolah takut akan penolakan. Tubuh Alia terasa lemas seperti kehilangan tulang. Ia teringat wajah ibunya, adiknya yang sedang menunggu kesembuhan, dan semua mimpi kecil yang ia bawa dari kampung halaman. Lamaran itu bukan jawaban dari kemewahan, tetapi ujian hati. "Mengapa aku?" tanyanya lirih, menahan air mata yang mengepung pelupuk matanya. Syekh Amir menunduk, menutup mata sekejap sebelum menjawab, "Karena kau membuatku kembali bernapas." Tanpa sadar, air mata Alia jatuh mengenai tangannya sendiri. Ia mencoba berbicara, namun suara yang keluar hanya gemetar. "Aku hanyalah perempuan sederhana dari desa, Syekh. Aku takut tidak pantas berdampingan denganmu," jawabnya dengan nada bergetar. Syekh Amir menggenggam tangan Alia dengan hati-hati, seolah menyentuh pecahan kaca yang mudah hancur. "Yang kubutuhkan bukan kesempurnaan, hanya hati yang mampu melihatku sebagai manusia." Keheningan panjang menyelimuti ruangan megah itu. Dentingan jam tua terdengar lagi, seolah memberi tanda pada keputusan besar yang akan mengubah hidup keduanya. Alia menunduk, menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Jika ini kehendak Tuhan dan kau yakin dengan pilihanmu, aku menerimanya," ucapnya lirih namun mantap. Pada detik itu, Syekh Amir memejamkan mata dan menarik napas panjang, seolah beban puluhan tahun runtuh dari bahunya. Sementara Alia berdiri di hadapannya, merasakan langkah kecil yang akan membawa hidupnya memasuki arah yang tak pernah ia bayangkan. Dan di balik keheningan rumah besar itu, takdir baru sedang menunggu untuk mulai menulis cerita yang jauh lebih rumit daripada sekadar pernikahan. Hari pernikahan itu datang tanpa gemerlap, tanpa undangan megah, bahkan tanpa senyuman yang tulus selain dari dua hati yang saling memahami. Akad digelar di ruang kecil dalam rumah besar yang pernah terasa seperti makam. Hanya ada seorang imam tua, dua saksi, dan pelayan yang berdiri diam di sudut ruangan. Alia mengenakan gaun putih sederhana yang ia jahit sendiri dari kain murah yang dibelinya sebelum berangkat ke Arab, sementara Syekh Amir memakai gamis putih bersih, wajahnya tenang meski matanya menyiratkan ketegangan mendalam. Suasana sunyi menyelimuti ruangan, seolah waktu berhenti menunggu restu dari langit.
Ketika imam mengucapkan lafaz terakhir dan Syekh Amir menyebut mahar yang diberikan, hanya sebuah cincin perak sederhana, desis penghinaan terdengar jelas dari sudut ruangan. Dua anggota keluarga Syekh Amir yang hadir karena terpaksa saling berbisik dengan nada sinis. Mahar seperti itu, untuk gadis kampung, memalukan. Bisikan itu menusuk jantung Alia seperti anak panah tajam. Namun ia berusaha tersenyum, meski bibirnya gemetar menahan rasa perih yang membakar dada. Seusai akad, salah seorang keponakan Syekh Amir mendekati keduanya dengan wajah penuh cemoohan. "Paman, aku benar-benar tak paham bagaimana seorang bangsawan besar bisa memilih pembantu miskin sebagai istri. Apa kau kehilangan akal setelah Laila meninggal?" Ucapnya tajam. Suasana seketika membeku. Alia menunduk, menggenggam tangannya sendiri agar tak gemetar. Sementara Syekh Amir memandang keponakannya dengan sorot mata yang tajam dan penuh luka. "Aku menikah karena kehendak Tuhan, bukan karena harta," jawab Syekh Amir tegas. "Dan aku memilih wanita ini karena hatinya bersih. Sesuatu yang mungkin tak pernah kau mengerti." Suaranya keras dan bergetar, membuat ruangan berguncang oleh kemarahan yang selama ini dipendam. Keponakannya tersenyum miring, menatap Alia dengan pandangan merendahkan sebelum berbalik meninggalkan ruangan sambil menggeleng seolah melihat kebodohan besar. Alia berdiri di samping suaminya dengan lutut lemas. Ia tak pernah membayangkan pernikahan yang harusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup justru menjadi panggung penghinaan. Air mata hampir jatuh namun ia menahannya mati-matian. Syekh Amir menggenggam tangannya erat, berusaha memberi kekuatan. "Maafkan mereka," bisiknya lirih. Kebencian membuat hati mereka buta. Pelayan tua yang sejak awal diam kemudian melangkah mendekat dan membungkuk hormat kepada Alia. "Selamat datang, Nyonya," ucapnya tulus, untuk pertama kalinya memanggil Alia dengan gelar baru yang terasa begitu berat. Sentuhan penghormatan itu membuat benteng kesedihan di dada Alia runtuh perlahan. Ia tidak memiliki pesta, tidak memiliki bunga, namun ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, pengakuan kecil yang membuatnya tetap berdiri. Malam itu, setelah seluruh tamu pergi dalam bisikan sinis dan tatapan merendahkan, Alia dan Syekh Amir duduk berdua di teras marmer menghadap ke langit gurun yang gelap. Angin membawa aroma pasir dan keheningan panjang menyelimuti mereka. Syekh Amir memandang ke arah bintang-bintang yang tersebar seperti serpihan cahaya, lalu berkata pelan, "Mulai hari ini, kita akan melawan dunia bersama." Alia menatap lelaki di sampingnya, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, bukan kemewahan, bukan kemenangan, hanya keyakinan bahwa dirinya telah mengambil keputusan terbesar dalam hidup. Dan di balik kesederhanaan cincin di jarinya, ia merasakan janji tak terlihat, bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar sudah menunggu di depan sana. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa berat seperti memikul beban yang tak terlihat. Alia berusaha beradaptasi dengan peran barunya sebagai istri Syekh Amir, namun bayangan cemoohan keluarga suaminya selalu mengikuti kemanapun ia melangkah. Para pelayan mulai memperlakukan Alia dengan hormat, tetapi para kerabat Syekh Amir memandangnya bagaikan duri yang menusuk mata. Setiap kali ia melewati lorong besar istana itu, bisikan merendahkan terdengar jelas, "Perempuan tak tahu diri, penggoda miskin, dan benalu yang menikmati harta orang mati." Syekh Amir mencoba melindungi istrinya dari setiap serangan, namun penyakit yang dideritanya semakin sering kambuh. Tubuhnya melemah, napasnya terkadang terputus-putus meski ia berusaha menyembunyikannya. Alia menyadari sesuatu yang mengerikan, lelaki yang kini menjadi satu-satunya sandarannya sedang bertarung dengan sisa hidup yang tak pasti. Malam-malam Alia dilewati dengan begadang di samping tempat tidur suaminya, menggenggam tangan yang semakin dingin, berdoa agar Tuhan memanjangkan umur orang yang telah mengubah takdirnya. Di tengah perjuangan itu, konflik semakin memuncak. Suatu siang, ketika Alia tengah merapikan ruang kerja suaminya, pintu dibuka paksa oleh Amar, keponakan tertua Syekh Amir, dengan wajah membara oleh emosi. "Kau pikir kami akan menerima wanita rendahan sepertimu menjadi bagian dari keluarga ini?" katanya lantang. Suaranya menggema keras di dinding marmer. Alia berdiri kaku, berusaha tetap tenang meski jantungnya terasa seperti diremas. Amar melemparkan setumpuk dokumen ke atas meja, kertas-kertas itu berserakan hingga jatuh ke lantai. "Paman sudah menandatangani surat warisan minggu lalu. Semua aset keluarga, termasuk perusahaan dan tanah yang nilainya ratusan miliar, akan jatuh ke tanganmu jika dia meninggal." Suaranya penuh racun, "Dan, kau hanya bermodalkan air mata dan wajah pura-pura polos untuk menguasai semuanya." Alia terpaku,
wajahnya memucat. Ia bahkan tidak pernah memikirkan harta sedikit pun. Selama ini, ia hanya ingin menyelamatkan keluarganya dan menjaga suaminya dengan sepenuh hati. Aku tidak pernah meminta apapun, ucapnya pelan namun tegas, menahan getaran emosinya. Amar tertawa dingin, tatapannya menghina. Semua perempuan seperti itu berkata sama. Saat itu Syekh Amir muncul di balik pintu, tubuhnya gemetar menahan amarah. Keluar dari rumahku sekarang juga, Amar. Suaranya menggema keras, memecahkan keheningan seperti petir. Amar mendengus sinis sebelum melangkah pergi sambil menutup pintu dengan hentakan keras, meninggalkan udara dingin dan suasana yang retak. Setelah pintu tertutup, Syekh Amir jatuh berlutut sambil memegangi dadanya, napasnya tersengal hebat. Alia memeluknya, ketakutan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya ia melihat suaminya menangis, bukan karena sakit fisik, tetapi karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Maafkan aku, karena menarikmu ke dalam badai ini, ucapnya terputus-putus. Alia menggenggam wajah suaminya, menatapnya dengan mata berkaca. Aku tidak menyesal memilih jalan ini. Selama kita saling menjaga, aku siap menghadapi apapun, katanya lirih namun mantap. Syekh Amir memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh untuk kesekian kalinya. Di tengah kesunyian malam gurun itu, keduanya berpegangan satu sama lain, seolah seluruh dunia berusaha memisahkan mereka. Dan ketika dentingan jam tua kembali bergema di seluruh ruangan, Alia merasakan firasat yang menusuk hati, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tahun-tahun berlalu setelah badai panjang itu, Riyad kini menjadi saksi perubahan besar dalam hidup Syekh Amir dan Alia. Setelah perjuangan yang penuh luka dan air mata, keluarga besar akhirnya menerima cinta mereka. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan, jauh dari gemerlap istana, namun dipenuhi ketulusan yang tak ternilai. Saat Amir mengucap ijab kabul, air mata harum memenuhi ruangan, seakan langit pun turut merestui. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Amir perlahan menurun akibat tekanan panjang dan penyakit yang selama ini ia sembunyikan. Namun di sisi lain, kebahagiaannya justru semakin kuat karena setiap detik ia habiskan bersama perempuan yang menjadi penyembuh jiwanya. Alia merawatnya dengan sepenuh hati, tanpa keluhan, seolah seluruh hidupnya hanya untuk memastikan suaminya tidak pernah merasa sendiri lagi. Pada suatu senja yang temaram, Amir memanggil penasihat hukum serta keluarganya untuk berkumpul. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menyatakan wasiat terakhirnya. Ia menyerahkan seluruh hak waris, perusahaan, tanah, rumah-rumah mewah, dan aset ratusan miliar yang ia miliki kepada Alia, perempuan yang ia pilih bukan karena status, melainkan karena cinta sejati. Keputusan itu mengejutkan semua orang, tetapi tak seorang pun berani menentang. Mereka tahu, wanita itu telah mengubah Amir menjadi lelaki terbaik yang pernah mereka lihat. Alia terpaku, air matanya jatuh tanpa ia mampu menahannya. Ia menggenggam tangan Amir dengan gemetar, membisikkan bahwa ia tidak membutuhkan harta sebanyak itu, karena yang ia inginkan hanyalah kehadirannya. Namun Amir tersenyum lemah, menatapnya penuh kelembutan yang terakhir kalinya. Aku ingin kamu aman, meski aku tidak lagi berada di sampingmu, ucapnya. Kata-kata itu merobek hati Alia, namun juga membungkusnya dengan kehangatan tak terukur. Beberapa hari setelah itu, Amir menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Alia, dengan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada teriakan atau tangis histeris, hanya keharuan yang mengalir lembut, seperti cinta. Yang tidak pernah berakhir, dunia kehilangan seorang tokoh besar, namun surga menerima jiwa yang telah berjuang sepenuh hati. Waktu berlalu seperti aliran sungai yang tenang. Alia kini menjadi pemimpin yang dicintai banyak orang, menggunakan warisan Amir untuk membangun sekolah bagi anak-anak yatim dan rumah perlindungan untuk para pekerja migran. Keputusan itu membuat nama Amir dikenang sebagai lelaki dermawan, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena cinta yang ia tinggalkan untuk dunia. Setiap pagi, Alia berjalan di taman kecil yang dulu dibangun Amir untuknya. Di sana terdapat bangku kayu yang menjadi tempat mereka pertama kali mengungkapkan perasaan. Ia duduk, memandang langit cerah, merasakan angin seolah membawa pesan lembut dari suaminya. Walau raga tak lagi bersama, cinta itu tetap hidup, menuntunnya setiap langkah. Di tengah kedamaian itu, Alia tersenyum. Ia tahu, hidup telah memenangkan cinta mereka. Tidak ada lagi air mata penyesalan, tidak ada lagi ketakutan kehilangan. Yang tersisa hanyalah cahaya harapan.
Dan selama napas masih berhembus, ia berjanji akan meneruskan cinta Amir melalui kebaikan yang tak pernah berhenti. Karena bagi Alia, warisan terbesar bukanlah ratusan miliar, melainkan cinta yang mengubah segalanya.